First night out with you, treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy, play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, let's see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaman, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari SD 18A3. Sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan sebuah simulasi menjadi seorang guru dan menjelaskan materi tentang ekspor dan impor di Indonesia. Oke anak-anak, sebelum melakukan pelajaran atau memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan sebuah simulasi menjadi seorang guru dan menjelaskan materi tentang ekspor dan impor di Indonesia. Yang dimaksudkan dengan ekspor itu adalah barang yang dikirim dari dalam negeri akan dikirim lagi ke dalam luar negeri. Itu yang dinamakan ekspor. Untuk impornya itu adalah transaksi yang dilakukan dengan membeli atau memasukkan barang yang dari luar negeri akan dikirim atau dimasukkan ke dalam negeri. Itu yang dinamakan impor. Untuk contohnya itu, contoh dari ekspor yaitu ketika Indonesia menjual minyak tanahnya ke dalam negara lain atau seperti negara Malaysia, itu yang dinamakan ekspor. Atau sebaliknya, jika untuk impornya ketika Indonesia membeli beras di Vietnam atau di luar negeri, dan itu termasuk impor. Mungkin seperti itu dimaksudkan dari ekspor dan impor. Oke, jika kalian sudah mengetahui mengenai ekspor dan impor, kali ini kakak akan menjelaskan atau mengidentifikasi mengenai komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Komoditas ekspor merupakan barang-barang dari Indonesia yang dijual ke luar negeri. Contoh dari ekspor yang dilakukan oleh negara Indonesia itu meliputi seperti hasil pertanian, hasil laut atau hasil tambang di luar migas atau hasil hutan. Untuk hasil pertanian itu contohnya seperti hasil dari getah karet, hasil dari kebun teh, lada hitam, lada putih, kopi, dan sebagainya. Untuk dari hasil laut itu contohnya seperti udang, ikan tuna, dan lainnya. Dan hasil dari industri itu seperti kayu, timah, aluminium, minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Untuk hasil dari batu bara itu maksudnya itu hasil dari tambang di luar migas, contohnya itu seperti biji tembaga, biji nikel, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya ada komoditas impor. Komoditas impor merupakan barang-barang yang dibeli dari luar negeri, yaitu meliputi seperti barang konsumsi, yaitu terdiri atas makanan dan minuman untuk rumah tangga. Selanjutnya itu seperti bahan bakar, alat angkutan, dan lain-lain, barang baku dan penolong,
Contohnya itu seperti meliputi makanan dan minuman untuk industri dan bahan baku industri. Contohnya itu seperti bahan bakar dan pelumas, suku cadang, dan lain-lain. Untuk barang impor selanjutnya itu ada barang modal, meliputi mesin-mesin pabrik, traktor, dan kendaraan bermotor. Selain itu, tentu masih banyak barang-barang yang diekspor keluar dan barang yang diimpor masuk ke Indonesia. Tidak hanya itu aja. Untuk materi selanjutnya yaitu ada manfaat ekspor dan impor di Indonesia. Untuk manfaat ekspor dan impor itu manfaatnya sama aja, dijadiin satu. Untuk yang pertama, manfaatnya itu dapat membantu perkembangan sebuah pasar produk. Untuk yang manfaat selanjutnya, yang kedua, untuk meningkatkan keuntungan. Untuk manfaat yang ketiga itu memperbesar skala produksi. Untuk yang keempat, memperluas jangkauan pasar. Untuk manfaat yang kelima itu menghindari persaingan pada persaingan lokal. Untuk yang keenam, menjalin hubungan kerjasama antar negara. Jadi dengan adanya ekspor dan impor, kita akan bisa berinteraksi dan memberikan dampak untuk negara lain. Dengan menjaga hubungan kerjasama memungkinkan kedua negara untuk membuat sebuah program, di mana program tersebut akan menguntungkan untuk kedua pihak, seperti pertukaran ilmu, pertukaran budaya, dan peluang bisnis. Itu termasuk menjalin hubungan kerjasama antar negara. Untuk selanjutnya ada mengatasi kekurangan pada kebutuhan suatu negara. Untuk manfaat selanjutnya ada mendatangkan sesuatu yang baru. Untuk yang terakhir itu mencegah monopoli suatu produk tertentu. Maksud dengan adanya ekspor dan impor, kita bisa mengurangi risiko monopoli karena minimnya sumber daya atau pasar kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Melalui impor, kita juga bisa mendatangkan produk yang kualitasnya bervarian untuk segmen yang berbeda-beda untuk mencegah monopoli. Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang saya sampaikan? Jika ada yang belum paham, bisa ditulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.